saya Muhammad Yasin. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Mary Intan Nur Aini. Saya Ahmad Zian Nur Haki Payapu. Saya Alia Rahman Dias. Di sini kelompok kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas sistem ekonomi Indonesia. Apa kabar dulu? Alhamdulillah baik. Lagi belajar tugas apa nih? Sistem ekonomi Indonesia. Oh, jadi gimana? Di kelas saja. Yuk kita tugas bareng. Ayo. Kita deh. Yuk, katanya tugas sistem ekonomi Indonesia. Oh iya, ayo Yuk. jadi bareng. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari presentasi ini ingin menyampaikan dari kelompok 8 di mana kelompok kami mengambil permasalahan pengangguran 7,5 juta orang menurut Kementerian. Untuk materi selanjutnya akan diajarkan oleh rekan saya, Yabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang masuk dalam usia pekerjaan, yakni usia 15 sampai 64 tahun, yang aktif dalam mencari pekerjaan, akan tetapi ia tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian pengangguran itu merupakan isu krusial dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di suatu negara. Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, pasti mengalami permasalahan tersebut, yang dimana Indonesia selalu menjalankan berbagai program untuk menekan angka pengangguran tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Amal tentang teori. Yang selanjutnya ada teori pengangguran. Di sini kita mengambil teori klasik. Teori klasik menyatakan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran. Pengangguran juga dapat terjadi karena pendapatan sumber daya yang sifatnya sementara yang dapat diatasi melalui mekanisme pasar. Materi selanjutnya yakni permasalahan dan dasar hukum yang akan dipresentasikan oleh Syafira. Berdasarkan permasalahan yang kelompok kami ambil, yaitu di salah satu sektor pariwisata. Di Indonesia pada tahun 2024 jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,5 juta orang. Salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran ini adalah masalah sektor pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia seperti halnya di banyak daerah lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mungkin karena faktor-faktor seperti kurangnya promosi, terbatasnya destinasi wisata yang menarik, atau masalah lain seperti infrastruktur yang belum memadai. Hal ini menyebabkan banyak orang yang sebelumnya bekerja di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, atau pemandu wisata kehilangan pekerjaan mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi signifikan, terutama karena sektor tersebut merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar pekerja di daerah wisata. Kondisi ini juga berdampak pada keluarga mereka yang bergantung kepada pendapatan dari sektor tersebut, sehingga mengakibatkan angka kemiskinan dan memperluas dampak sosial dari penurunan aktivitas pariwisata. Dasar-dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Materi selanjutnya yakni solusi yang akan dipresentasikan oleh Alia. Solusinya adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para calon pekerja terutama di bidang pariwisata, serta mengajak perusahaan dan kepala daerah untuk memanfaatkan fasilitas dan kapasitas balai vokasi untuk bisa upskilling
terkait profit tenaga kerja, sebab pelatihan terkait pariwisata perlu dilakukan karena durasi pelatihannya yang cukup cepat, dan tentunya menanyakan kompetensi apa yang diperlukan para perusahaan dan beberapa peluang pencari kerja disabilitas untuk bisa diterima di perusahaan. Maka dari itu, perwakilan dan perusahaan yang bisa diajak kontribusi dan kerjasama tanpa antusias yang menjelaskan lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan. Untuk menjawab tantangan dalam dunia kerja pariwisata, solusi yang efektif adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk selanjutnya, materi yang terakhir yakni kesimpulan akan dibawakan oleh Intan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan isu krusial di dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Contohnya pada tahun 2024, Indonesia menghadapi angka pengangguran sekitar 7,5 juta orang, dengan salah satu penyebab utamanya adalah masalah di sektor pariwisata. Menurut industri pariwisata yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya promosi, terbatasnya destinasi wisata dan infrastruktur yang belum memadai, menyebabkan banyak pekerja di sektor tersebut kehilangan pekerjaan seperti di hotel, restoran, dan pemandu wisata. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan bagi calon pencari kerja di setiap daerah, terutama di sektor pariwisata. Baik, untuk penutup, semua dari konsep, definisi, permasalahan, serta kesimpulan, maka bisa disimpulkan bahwa pengangguran di 2024 tahun kemarin harus segera diatasi oleh pemerintah dengan pemerintah yang sehat serta efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Apa ya? Penutup.